Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk semua yang telah hadir. Alhamdulillah, saat ini telah hadir narasumber yang akan bicara pada webinar series yang kedua ya. Webinar ini merupakan webinar yang disegerakan oleh Kodik, Koordinator Pendidikan dari PPDS SP1 Objin FKWRSCM dan bekerjasama dengan Divisi Kesehatan Reproduksi. Webinar ini adalah webinar yang kedua yang sebelumnya setelah disanakan di 2 minggu yang lalu. Untuk webinar series kali ini kita akan membahas tentang mioma uteri dari sisi tata laksananya. Kita sama-sama diskusi. Ada 2 topik yang kita bahas. Pertama dari sisi tata laksana dari sisi pembedahan dan tata laksana non pembedahan. Untuk topik pertama akan disampaikan oleh Dr. Habib Situmorang sebagai konsultan, yaitu mengenai manajemen pembedahan dari mioma uteri. Untuk waktu tepat kami persilakan. Silakan Dr. Habib. Terima kasih, Dokter Angga. Suara saya cukup terdengar? Jelas, Dok? Jelas ya. Kalau saya lihat begini, di share layarnya ada kotak pengganggu nggak? Oh, enggak ada. Saya kan sambil ngelihat audiens nih. Iya. Nah, Nggak ada ya? enggak ada. Nggak Enggak ada. tampil ya? Enggak ada. Oh, oke. Sip. Berarti aman. Berarti aku sambil ngeliat. Soalnya kalau nggak ada audiens, aku kayak ngomong sendiri. Sudah. Kayak penyiar radio. Oke, sebentar. Aku setting sedikit. Nah, gitu. Sip. Baik, selamat sore adik-adik residen yang saya sayangi. Dan mungkin ada sejawat juga saya nggak bisa melihat satu persatu, mohon maaf. Sore ini sambil menunggu waktu berbuka, kita mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi kali ini kita akan berdiskusi mengenai mioma uteri ya, surgical management of uterine fibroids. Sorry, ini disclaimer-nya. Thank you. Ini disclaimer-nya, jadi mungkin ada merek-merek nanti di sini terlihat pada saat operasi, itu saya nggak ada conflict of interest. Jadi begitu pula dengan video-video yang ada itu semuanya adalah personal dokumentari saya, jadi no conflict interest ya. Baik, pembicaraan sore ini kita akan bagi menjadi at least 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat mioma ini, mendiagnosisnya gimana, dan kapan harus dilakukan pembedahan, ya. Karena hubungannya dengan tata laksana bedah, maka kita harus punya indikasi yang tepat untuk melakukan pembedahan pada mioma dan juga diagnosis yang tepat. Karena mungkin saja diagnosis kita bilang mioma, ternyata misalnya keganasan leiomyosarkoma. Ternyata misalnya adenomiosis. Nah, itu bisa juga. Jadi itu akan kita bahas dalam bagian pertama. Bagian keduanya baru seandainya diputuskan untuk operasi, gimana step by stepnya mengerjakan operasi mioma. Tentu buat tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini menarik ya, karena ini mungkin adalah hal-hal yang baru buat kalian, apalagi basic. Misalnya, wah ini kan pasti sesuatu yang belum sering dikerjakan ya. Mungkin ada yang belum pernah mengerjakan miomektomi gitu. Jadi menarik pasti untuk melihat bagaimana nanti kalian akan mengerjakan jadi master of myomectomy surgery. Wah gitu. Di antaranya dalam step by step ini yang hal-hal penting adalah pertama bagaimana melakukan bleeding control. Ya, karena ini adalah salah satu masalah yang sering muncul pada saat operasi mioma dibandingkan dengan misalnya hysterektomi. Kalau hysterektomi kita udah langsung klem semua, sedangkan pada mioma kita harus membelah rahim dan membuang miomnya dengan kemungkinan membuka banyak pembuluh darah. Gimana cara menghindari perdarahan yang banyak ya. Kemudian cara wound closure-nya dan juga bagaimana karena lukanya cukup banyak, bagaimana kita mencegah terjadinya perlengketan pasca operasi. Baik, kita mulai dulu dari preoperatif ya.
patient selection. Nah, bagaimana menseleksi pasien untuk operasi pada mioma uteri? Indikasinya adalah ini. Ya, jadi kalau kita ketemu miom, kapan sih miom itu akan dioperasi? Tidak semua miom kita jumpai langsung kita operasi. Ya, hanya pada satu, kalau ada keluhan yang mengganggu kualitas hidup. Nah, gitu. Jadi keluhannya harus cukup mengganggu kualitas hidup. Misalnya perdarahan haidnya banyak, tentu dia akan repot dengan perdarahan dari pervaginam yang berulang-ulang, mungkin juga HB-nya jadi turun, mungkin jadi anemi dan jadi penyakit jantung anemi kalau kronis kan ya. Ini tentu itu adalah suatu indikasi. Kemudian urinary symptoms, misalnya dia jadi nggak bisa pipis, ada yang nggak bisa kencing karena dia rahimnya tertarik sama seperti pada kehamilan, retensi urin misalnya pada kehamilan. Atau sebaliknya jadi lebih sering kencing. Ya pada mioma subserus yang menekan vesika, dia diisi sedikit, ingin pipis lagi, diisi sedikit, ingin pipis lagi. Tentu ini mengganggu kualitas hidup, dia nggak bisa bekerja dengan baik, nggak bisa berjalan panjang, dan seterusnya. Yang lain adalah pelvic pressure. Pelvic pressure ini bisa bikin nyeri, terutama kita tahu saraf-saraf nyeri itu ada di daerah posterior pelvic. Jadi bisa dibayangkan kalau miomnya itu menekan daerah sakrum, ya daerah sakrum, maka sangat mungkin ada keluhan nyeri, ya. Atau yang jarang juga terjadi bisa mioma subserus kemudian terpuntir, ya itu juga sangat membuat nyeri. Ada daerah yang iskemi. Jadi nomor satu indikasinya adalah kalau ada simptom yang mengganggu. Ada lagi pelvic pressure yang bisa menekan bukan ke nerve tapi ke ureter misalnya. Ya kita bisa temukan adanya hidroureter atau hidronefrosis pada saat kita lakukan USG, ada miom besar, nggak ada keluhan. Tapi pas kita lihat di ginjalnya kok ada hidronefrosis di sisi yang ada miomnya. Nah, itu juga suatu indikasi. Kalau sudah berat hidronefrosisnya pasti ada keluhan, ya, flank pain di sini. Tapi kalau masih awal itu belum ada keluhan. Tapi itu pun suatu indikasi karena sudah mengancam terjadinya hidronefrosis. Kalau hidronefrosis terus-menerus terjadi, bisa terjadi kerusakan ginjal di sisi tersebut. Lalu kalau asimptomatik, tapi dia ada infertility, nah, itu juga salah satu indikasi. Tapi apa? Kalau kita tidak jumpai penyebab yang lain, ya udah di work up semuanya bagus semuanya, cuma ada miom intramural aja, ya mungkin sekali itu juga bisa sebagai penyebab. Ya, tapi biasanya kita nggak langsung operasi sebagai nomor satu, kita coba dulu misalnya induksi ovulasi, ya histeroskopi harus dikerjakan dulu, jangan-jangan ada hal-hal yang tidak bisa terlihat dengan USG dan pemeriksaan fisik. Misalnya ada obstruksi di kanalis cervicalis, ada polip-polip yang tidak terlihat saat USG, itu juga bisa. Itu harus disingkirkan dulu. Ya banyak sekali kehamilan dengan miom. Ya jadi nggak selalu mioma dengan infertilitas itu kita ambil. Kecuali yang jelas-jelas datanya mengganggu kehamilan adalah kalau dia cavity distorting. Jadi miomnya jelas mendistorsi kavum uteri. Ya, jadi kita sebut sebagai miom yang mendesak kavum uteri, bisa submucous, bisa intramural yang mendesak kavum juga. Nah, itu Vigo-nya kelas misalnya kelas 3 gitu ya. Kelas 2 misalnya atau kelas 2 dan 5. Itu mengganggu dan itu adalah indikasi untuk dilakukan operasi. Bisa juga kalau ada riwayat recurrent pregnancy loss. Ya, recurrent pregnancy loss juga bisa disebabkan oleh desakan mioma itu. Jadi itu juga indikasi. Atau misalnya ada previous adverse pregnancy outcome, ya misalnya keguguran juga ya sebelumnya, itu juga salah satu indikasi untuk dikerjakan miomektomi. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Jadi bukan misalnya ada mioma intramural 3 cm, 4 cm, tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada penekanan, tidak ada nyeri, wah Bu, ini miom, kita harus operasi. No. Lama tidak ada keluhan, biarin aja. Kita ingat, setelah menopause, miomanya tidak akan mengganggu lagi ya. Selama tidak ada simptomatik, estradiol habis, ya sudah, miomnya nggak tumbuh lagi. Kita lanjut. Nah, ini dia pembagian Vigo, ya lokasi mioma dari 0 sampai 7. Ya, mudahnya 3 yang pertama 0, 1, 2 itu submucous. Ya, 5, 6, 7 adalah subserous. Ya.
7 dan 0 itu satu tipe bertangkai, tapi yang satu ke kavum, yang satu keluar. Yang 6 satu tipe dengan yang satu. Apa tuh tipenya? Berarti bagian intramuralnya, sorry, bagian intramuralnya kurang dari 50%. Nanti ya. Jadi lebih banyak subserusnya atau lebih banyak submukosnya. Analognya begitu. Sedangkan 2 itu sama-sama 5. Jadi bagian intramuralnya lebih banyak dibandingkan yang submukos atau subserusnya. Analoginya gitu. 0 sama 7, 1 sama 6, 2 sama 5. Sedangkan 3 dan 4 itu murni intramural. Cuma yang 3 kalau dia bersentuhan dengan kavum uteri kita sebut 3. Kalau tidak bersentuhan dengan kavum itu kita sebut 4. Murni intramural tidak menonjol keluar. Tapi ada kadang-kadang miom saking gedenya dia menonjol ke kavum juga menonjol ke serosa. Itu kita sebut apa? Kita sebutnya mioma tipe 25. Ya mirip seperti kondom. Kondom 25. Nah, ini ada miom 25. Jadi artinya apa? Dia mendesak sana, mendesak sini. Susah untuk kita sebut. Kalau kita dulu kita kan sebutnya intramural, subserus, submucous doang ya. Tapi itu kurang detail. Kita harus tahu ini subserus yang mana. 5 apa 6 apa 7. Kalau dibilang submucous, submucous yang mana? 0, 1 apa 2. Ya masing-masing tipe mioma ini nanti pada saat pembedahannya kita perlu pikirkan bagaimana approach-nya. Apakah bisa semuanya lewat misalnya kalau submucous bisa lewat histeroskopi ya atau sulit misalnya mioma tipe 2 ukurannya 4 cm. Nah, bisa dibayangin itu kalau kita ngeroknya dari dalam kavum terus kapan selesainya ya? Resikonya terlalu tinggi gitu. Nah, di situ kita pikirkan jangan-jangan ada cara lain pendekatannya misalnya dengan pemberian general analog dulu mengecilkan volumenya atau dengan laparoskopi langsung. Jadi meskipun dia mendesak kavum misalnya tipe 2 tapi ukurannya besar, mau nggak mau nih kita bisa bukanya di sini. Ini kursor saya kelihatan nggak? Ya, terlihat, Pak. Saya kelihatan ya? Terlihat, kelihatan. Oke, jadi bisa kita misalnya ini 2 tapi dia gede ya 4 cm ya. Itu nggak bisa kita kita lakukan reseksi miomnya dari histeroskopi. Terpaksa kita buka di sini ya. Jadi seperti pada mioma subserus atau intramural. Begitu pula pada saat kita nanti melakukan diagnostik mioma, masing-masing miomanya harus dikasih marker. Misalnya ada 5 miom, ya kamu tulis tuh. Miom 1, subserus ukuran berapa, tipe Vigo 5. Miom 2, submukosum, berapa senti, itu Vigo berapa. Ya, jadi masing-masing itu harus dilihat. Nah, ini untuk pemilihannya pasti sudah pernah dengar apa yang disebut dengan step W. Ya, ini khusus untuk yang miom submukosum. Ya, untuk miom submukosum pendekatannya nggak bisa kita per abdominal. Kalau per abdominal nanti kita harus menembus sampai ke kavum ya. Nah, biasanya submukosum mioma ini kan menyebabkan infertilitas. Kalau ada infertilitas, sedapat mungkin operasi mioma kita jangan menembus kavum uteri kecuali memang diperlukan. Misalnya ada mioma intramural. Nah, kalau bisa sih jangan menembus kavum uteri. Hanya pada submucous mioma kita bahkan kalau bisa jangan menembus dari miometrium, kita masuk dari histeroskopi full aja sedapat mungkin. Kalau bisa bersih dari histeroskopi jauh lebih bagus. Apa itu? Ada scoringnya ya. Jadi miomnya kita score mulai dari size-nya, ukurannya, apakah kurang dari 2, 2 sampai 5, atau lebih dari 5, walaupun jarang ya. Itu namanya S-nya. Jadi step itu singkatan. Size, T-nya topografinya, di fundus, di tengah, atau dekat cervix. E itu adalah extension of the base. Extension of the base ini berapa luas base-nya. Ya, jadi tipe yang 012 itu bisa sama-sama kita tipe 2 nih. Tipe 2 itu kan bagian intramuralnya lebih banyak ya daripada yang intrakaviter. Tapi ada yang kayak gambar yang di P ini kecil nih. Ini tipe 2 tapi base-nya kecil. Nah, base punya ukuran sendiri. Ya, extension of the base ada ukuran sendiri. Makin gede dia lebih gede poinnya. Ya, 0, 1, 2. Jadi kalau dia kecil saja base-nya ini seperti hampir bertangkai ya, itu 0. Kalau separohnya itu 1. Kalau dia lebar sekali, base-nya itu 2. Kayak gitu ya. Sedangkan penetration ini mirip dengan Vigo class.
Kelas 0 itu nilainya 0, kelas 1 nilainya Vigo 1 itu skornya 1, Vigo 2 skornya 2. Jelas ya? Satu lagi ada tambahan kalau dia di lateral wall itu nilainya ditambah 1. Kelima kategori ini kemudian dinilai. Kelima kategori ini dinilai, dijumlahkan semua, lalu total skornya berapa? Ya. Kalau dia kurang dari atau sama dengan 4, kita sebut grup 1, itu sangat dianjurkan untuk full hysteroscopic myomectomy. Misalnya tadi ukurannya 2 cm, ya dapat nilai 1. Kemudian topografinya tidak difundus di korpus posterior. Kemudian bertangkai, misalnya ya. Terus kalau bertangkai kan pasti extensionnya 0, penetrationnya 0. Jadi kita cuma punya nilai 2. Itu sangat mungkin kita lakukan reseksi myomectomy. Ya ini dulu nomor 1 untuk menentukan approach-nya pada myoma submucosa. Gimana mendiagnosisnya? Mendiagnosisnya kita lakukan nomor 1 pemeriksaan fisik tadi anamnesis Buddha ya, dan tentu saja senjata utama kita adalah USG. USG bisa menggunakan USG abdominal dan USG transvaginal. Untuk miom-miom yang tidak terlalu besar ya, itu ukurannya harusnya bisa dicapai dengan transvaginal probe. Itu bisa dilihat gambar ini. Kalian bisa lihat ya. Ada daerah miometrium yang ekogenicity-nya itu tidak sama dengan miometrium normal. Nah, ini contohnya. Ini miometrium normal, di sini ada yang kecil satu, di sini ada yang intramural satu. Kita sebut misalnya di sini miom satu, yang tadi miom 2, misalnya ya. Miom 2 yang sebelah sini misalnya. Nah, ini miom 2. Jadi kira-kira miom yang ini kira-kira Vigo berapa tuh? Coba kita tanya dulu ya. Uh, Jiki, Rifki, yang ini Rifki, Iya dok, itu miom tipe berapa tuh? Nah, tuh yang hitam tuh. Nih, yang ini nih. Bisa dilihat gak? Yang ini. iya dok. Satu ya dok. Satu itu submucosum ya. Jadi kita perlu lihat dulu nih, ulang ya. Saya mundurin. Tuh kafumnya tuh. Nih kafum. Ini kafum. Oke. Bisa lihat kafum? Ya. Pelan-pelan kita jalanin, geser sedikit ke arah kanan kiri. Nah, di sini kelihatan. Nah, yang ini dulu deh. Yang ini kira-kira tipe berapa nih? Diki. Yang kecil nih. Ini kira-kira 1 sentian ya. 1,5 senti. Ini submucous, intramural, apa subserous? Jadi rahim itu yang ini nih Ziki, yang bentuknya kayak alpukat ini, ya. Ya dok. Ini cervix, ini kafum panjang begini dari cervix sampai kafum. Ini berarti di korpus anterior, ya. Ya dok. Nonjolnya keluar jadi subserous, ya. Ya, Subserous tipe berapa? tipe 5, 5 6 ya. apa 7? 5 dok. Lebih banyak di intramural ya. Jadi ini tipe Ya 5 dok. betul, tipe lebih banyak di intramural. Terus kita geser, wah ada lagi nih, lebih gede nih kira-kira 3 sentian, ya kan? Di daerah mendekati ismus gitu. Nah, ini tipe berapa tuh Tipe kira-kira? 4 dok. Bisa tipe 4 kalau dia batasnya ini mengenai kafum itu tipe 3 ya. Kalau dia menonjol ke dalam dan juga menonjol keluar itu kita sebut tipe 25 ya, 25. Tapi kita harus lihat, nah ini kalau ini lihat nih ada kafumnya kelihatan masih ada jarak ya. Kalau masih ada jarak mungkinan dia tipe 4. Kalau murni. Tapi kalau dia nonjol keluar, berarti masuk ke intramuralnya banyak, ada tonjolan sedikit ke subserus, berarti tipe, Tipe 0 dok. subserus kok 0. 0 itu submucous, Jiki. Ingat 012 itu submucosum. Subserus itu 567. Andrew, Iya dokter. Tipe 5 dokter. tipe berapa? Tipe 5 karena banyak menjual Itu keluaran nggak dokter pada kedengeran kepala. suaranya kecil. Yuanita, Kak Putri,
Bisa dengar saya? Wah, nggak kedengeran juga suaranya. Pak dokter, Berapa? izin 5 dok. 5 ya. Ya, betul. Tipe 5. Tipe 5 adalah intramuralnya lebih banyak daripada subserosnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya miom pada USG, mungkin kamu bingung. Kadang-kadang dia dibilang hipoekoik, kadang-kadang hiperekoik, kadang-kadang hipo dan hiperekoik. Semuanya benar. Loh, kok bisa? Karena miom itu ada banyak model, ya. Semuanya miom, gitu. Makin banyak komponen cairnya ya dia semakin gelap. Semakin banyak komponen padatnya dia semakin terang, gitu ya. Nah, ini makanya di, di setiap miomnya itu dalam definisi USG kita, deskripsi USG kita, ada ciri-cirinya yang harus kita sebutkan ya. Pertama, ekogenicity-nya hipokah nomor satu, atau hiper nomor dua, atau campuran hipo dan hiper nomor tiga. Ya, jadi itu sebutin aja sesuai dengan apa yang kita lihat. Misalnya tadi, ya, yang kecil tadi kan hipo ya, lihat ya, yang kecil tadi ya. Nah, yang gede gimana? Yang gede nggak hipo, ada hipernya. Jadi ada masa hipo dan hiperekoik gitu ya. Kemudian nomor 4 itu adalah batasnya. Batasnya itu tegas apa tidak ya. Pada mioma yang klasik batasnya harusnya tegas. Nah, kemudian apalagi yang dilihat, ada nggak eko internal lain di dalamnya? Ya, misalnya dia ada kalsifikasi. Nah, kalau ada kalsifikasi, ada ekogenik area di dalamnya. Itu ada miom berkalsifikasi. Atau miom berdegenerasi kistik. Jadi ada daerah kistik di dalamnya. Itu juga kita harus deskripsikan. Selain itu juga ada yang namanya shadowing. Ya. Shadowing itu adalah gambaran USG akibat adanya massa yang ditabrak oleh sinar gelombang suara. Ya, dia bisa seperti ini, namanya acoustic shadowing, jadi belakangnya gelap, atau dia bisa shadowingnya kadang terang, kadang gelap. Nah, ini yang sering disebut sebagai fan shape shadowing. Bentuk seperti kipas, ya, seperti kipas. Atau seperti sinar matahari yang menembus pepohonan, gitu ya. Nah, kalau ada kayak gitu, hati-hati, kadang-kadang itu adalah komponen adenomiosis. Ya, bisa jadi DD miomnya. Ya, ini untuk mengingatkan kita semua untuk diagnostik ultrasound. 3D ultrasound itu juga memberikan tambahan keunggulan. Nah, ini contohnya perbandingan antara yang di atas ya. Dia ada beberapa mioma di posterior wall. Kalau pakai 2D kita nggak terlalu jelas. Nih ada berapa nih miomnya nih ya. Ada hitam-hitam doang. Pakai 3D dia lebih jelas. Nih, ada berapa jumlah miomnya sesuai dengan panahnya. Tentu selain itu potongannya tidak hanya sagital dan transversal. Dengan 3D kita bisa ada potongan koronal seperti ini. Ya. Jadi contohnya kalau kita ini potongan transvers ya yang sebelah kiri bawah ya. Kalau di kiri bawah ini kita bisa lihat ada mioma di lateral. Ini kiri apa kanan? Pertorinali. Ya dok, Kesepakatannya itu kalau potongan transversal ya di kiri kita, di kiri layar ini, maka ini adalah sisi kanan pasien. oh iya baik Ya. dok. Jadi ini lateral kanan, intramural ya. Ya, Intramural mendesak kafum susah tidak ya. dok. Nah, kalau pakai 3D dapat potongan koronalnya kita bisa lihat dia lebih menonjol ke luar ya. Jadi ini masuk subserous yang sebagian besar ada intramural. Jadi tipe berapa? Tipe 5. Betul sekali tipe 5 ya. Jadi kita bisa lihat keunggulan dari 3D ultrasound. Jadi kalian harus belajar sampai bisa 3D ultrasound karena nanti alat-alat 3D ultrasound itu makin murah. Dan kita bisa lebih mendeskripsikan masing-masing mioma itu dengan lebih detail, nggak perlu MRI lagi nanti ya, dengan alat yang canggih gitu. Nah, ini contoh lain seandainya ada kesulitan di submucous mioma seperti gambar paling kiri. Wah, ini jenis yang mana nih? Apakah mendesak kafum apa enggak? Nah, itu lebih bagus kita bisa gunakan salin infusion sonografi. Ya, kita bisa masukin aja kateter nomor 8, dikembangkan dengan balonnya misalnya dengan 2-3 cc, lalu disemprotkan NaCl
ya steril ke dalam kafum, langsung kita masukkan juga USG transvaginalnya. Karena kateter itu kan lembut sekali, jadi kita bisa sambil masukin kateter sambil masukin probe-nya. Nah, kalau ada cairan di dalam kafum ini menjadi media refraksi yang bagus, distensi. Dia akan mendistensi kafum dan memberikan batas yang tegas, mana kafum, mana yang bukan kafum. Nah, setelah saline infusion kita bisa lihat tipe miomnya lebih jelas ya, tonjolannya gimana. Nah, ini adalah kira-kira tipe berapa? Nastiti yang tengah ini, mioma submucosum Vigo. Di bagian intramuralnya cukup banyak ya, lebih banyak daripada yang nonjol. Maka ini masuk Vigo kelas. Ke tipe 25 dokter. Kalau 25 itu nonjol ke dalam dan keluar. Ingat kondom 25 nonjol kemana-mana kan? Nah, itu nonjol ke dalam, nonjol keluar. Kalau ini kan nonjolnya ke dalam doang. Dan Jadi, tipe 4 dokter. ini submucos, Dua. titik, Dua, Dok. usum itu 0 sampai 2 doang. Ya, 0 sampai 2 doang. Ini Nastiti ini belum konsen nih kayaknya nih. Lagi ngerjain UP kayaknya. Enggak ya? Maaf dokter. Ini tipe berapa? Tipe 2 ya. Menonjol ke kafum tapi intramuralnya lebih banyak. Ya, ini Vigo tipe 2. Oke, kebetulan nih kalau pakai 3D dengan saline infusion dan 3D kita bisa lihat juga dia nih. Ya, miomnya ada di korpus posterior. Kira-kira ini 1,5 cm. Ada polip juga ketahuan tanpa tanpa kita sengaja. Kita bisa lihat juga ada polip di sebelahnya ya. Bisa lihat ini yang sebelah kirinya ya. Kelihatan juga tuh ada mioma intramural tuh ya di sisi sebelah kiri ini. Ya, itu adalah miom. Nah, ini adalah tampilan dari USG yang 3D. Oke, kita lanjut. Hati-hati, kadang kita sering menjumpai diagnosis mioma ternyata adenomiosis. Ini dia. Ya, ternyata adenomiosis di posterior. Nah, ingat adenomiosis dari klinisnya paling sering keluhan tambahannya adalah nyeri karena dia masuk dalam keluarga besar endometriosis. Ya, ada nyeri, kemudian ada perlengketan dengan posterior wall. Posterior wall uterusnya lengket dengan rektum misalnya, ini rektum. Ya, ini kalau ada perlengketan gitu, ada bentuk seperti miom, hati-hati itu adenomiosis ya, jangan sampai salah. Begitu kita operasi, wah ternyata nggak bisa dienukleasi. Kalau salah ya akhirnya kita operasinya tidak optimal ya. Oke, bagaimana membedakannya mioma dengan adenomiosis? Ini dia, features-nya sebelah kiri, sebelah kanan ini adalah perbedaan antara mioma dengan adenomiosis. Mulai dari bentuk uterusnya. Kalau mioma besar-besar dia bisa akan berbentuk kayak lobulated ya, jadi berbenjol-benjol. Kadang-kadang nggak kelihatan, kalau dia intramural ya cuma seperti biasa aja bentuk miomnya. Kalau adenomiosis bentuknya globular. Globular itu membenjolnya itu nggak di setempat, tapi menjadi global membesar aja, yaitu pada adenomiosis. Lalu dinding depan dan dinding belakang, simetris apa tidak? Nah, lebih sering tidak simetris pada adenomiosis. Antero-posterior asimetri lebih sering karena adenomiosis lebih sering di posterior, maka lebih sering kita jumpai posterior wall-nya lebih tebal. Junctional zone, oh ya saya lupa menyebutkan junctional zone ini adalah daerah perbatasan antara endometrium dengan myometrium. Pada USG 3D tadi itu kita bisa lihat ada junctional zone ya ini ya. Ini bisa kita lihat. Kalau 2D memang agak sulit. Tapi pada 3D ini kita bisa lihat antara endometrium dengan myometrium, daerah gelapnya itu lebih tebal apa enggak. Kalau pada mioma itu tidak lebih tebal. Pada adenomiosis itu bisa lebih tebal. Ya, namanya lebih thickening of adenomiosis. Memang lebih jelas lagi junctional zone ini dilihat menggunakan MRI. Nanti Dr. Ian mungkin akan membahas mengenai itu. Lalu bagaimana outline of lesion? Batas luarnya gimana? Batas luarnya kalau miom jelas, kalau adenomiosis batas luarnya tidak jelas. Bentuk lesinya sendiri biasanya bulat atau oval gitu ya, jadi ada bentuk yang bagus. Kalau adenomiosis tidak jelas bentuknya. Contour of lesion itu artinya permukaan luarnya. Permukaan luarnya itu bukan batasnya saja, tapi bentuk permukaan luarnya gimana? Biasanya bentuk permukaan luarnya pada miom itu licin.
Sedangkan pada adenomiosis bentuknya nggak jelas juga, benjol-benjol tapi nggak jelas batasnya karena tidak jelas batasnya ya. Kalau dilihat di bagian luarnya, batas luarnya itu bisa hipo, bisa hiperekoik pada fibroid, pada adenomiosis tidak jelas juga. Jadi semuanya kalau nggak jelas gini hati-hati adenomiosis ya. Shadowing tadi saya bilang paling sering memang fan shape pada adenomiosis. Tapi jangan salah, fan shape pun bisa didapatkan pada fibroid. Tapi kita harus lihat data-data yang lain ya, batasnya gimana. Termasuk juga tadi echogenicity. Echogenicity-nya kalau dia uniform, bisa hipo atau hyperechoic saja, itu paling sering adalah myom. Sedangkan pada adenomiosis itu tidak bisa kita jumpai echogenicity yang reguler. Semuanya pasti bercampur-campur. Terakhir adalah vascularity, pembuluh darahnya gimana? Pada miom ada pembuluh darah yang menyuplai miomnya umumnya ada di daerah subkapsul mioma. Jadi dia ada di sekeliling miomnya. Biasanya lebih sering kita jumpai adalah di interface antara mioma dengan miometrium. Ya, misalnya kita melihat miometriumnya yang normal di mana, miomnya di mana, nah carilah Doppler di antara itu. Sedangkan pada adenomiosis pembuluh darahnya bisa masuk ke dalam lesi ya, translational flow namanya. Satu lagi juga yang penting untuk dibedakan saat kita mendiagnosis miom ada walaupun angkanya kecil 1%, tapi ternyata dia leiomyosarkoma dan kita singkat LMS ya. Leiomyosarkoma ini berdasarkan kriteria mikroskopik kalau dilihat dari PA, jadi itu juga penting pada saat kita melakukan pemeriksaan patologi mioma uteri, lihat hasilnya. Biasanya ahli patologi juga akan menjelaskan apakah ada hypercellularity, apakah ada atipia dari nukleusnya, nuklear atipia pada miometrium, apakah terjadi atau banyak ditemukan mitotic cells, ya paling tidak kalau lebih dari 5/10 high, ini adalah high pembesaran yang besar ya field. Jadi tiap lapang pandang itu per 10 lapang pandang kalau dijumpai lebih dari 5 mitotic figures itu termasuk dalam kriteria leiomyosarkoma dan dijumpai ada sel-sel yang nekrosis. Ini adalah kategori dari leiomyosarkoma. Mulai dari mioma yang jinak sampai leiomyosarkoma itu ada spektrumnya. Nah, spektrum itulah nanti bisa membedakan apakah ini leiomioma yang biasa tanpa ada perubahan, ada leiomioma yang selular, ada leiomioma yang mitotically aktif, selular. Jadi kita lihat ada hypercellularity dari miomnya, tapi yang lainnya nggak ada. Kalau mitotically aktif leiomioma itu dia akan kita jumpai banyak sel-sel yang mitosis, ya, tapi tidak dijumpai ada nekrosis, tidak dijumpai ada atipia, misalnya gitu ya. Penumpang Mas ya. Kemudian kalau yang leiomyosarkoma semuanya ada ya. Nah, di antara itu ada yang namanya STAM ya, jadi adalah tumor of the uterus of unknown malignancy potential ya. Stromal tumor of the uterus of uncertain malignancy potential. Jadi ini misalnya ada atipia ya tapi tidak ada nekrosis. Nah, tapi di sini sudah mulai ada atipia pada stam ya. Kalau semuanya ada ya tentu itu adalah leiomyosarkoma. Ini kriteria mikroskopiknya yang kita kemudian terjemahkan dalam makroskopik view karena kita melihatnya dalam makroskopik. Nah, ini sering adanya nekrotik itu bisa bikin namanya degenerasi kistik. Ya, ini adalah karena sel-sel yang sudah nekrotik. Jadi ukurannya pun biasanya sudah besar. Nah, ini proses yang cukup lama. Kalau lebih dari 8 cm ada daerah nekrotik di dalamnya seperti ini harus hati-hati. Dan yang lebih penting lagi adalah pembuluh darahnya sudah mulai makin banyak. Nah, pembuluh darahnya seperti adenomiosis kok sampai masuk di dalam, nggak cuma di luar gitu ya. Satu lagi tentu faktor usia ya. Umumnya di atas 40 tahun lebih sering terjadi leiomyosarkoma. Untuk vascularity ini juga bisa kita lakukan menggunakan 3D flowmetry, itu akan lebih jelas lagi. Kalau leiomyosarkoma itu akan terlihat seluruhan dimensi dari miomnya akan terlihat vaskularisasinya. Kalau ada seperti ini harus hati-hati, jangan lakukan miomektomi atau laparoskopi subtotal histerektomi di mana kita harus mencacah rahimnya, itu maka akan terjadi kejadian seperti di Amerika Serikat waktu itu yang
Bisu karena dia diduga miom, lalu dilakukan laparoskopi miomektomi, lalu dilakukan morselasi, dan ada sel sarkoma yang tertinggal dan jadi kanker. Kemudian terjadilah pelarangan power morcelator pada di FDA. Jadi sekarang morselasi laparoskopi itu sudah dilarang di Amerika Serikat ya. Nanti kita akan bahas ke sana. Ya, itu part pertama, yaitu bagaimana kita mengenali mioma. Sekarang kita part kedua, yaitu misalnya ada indikasi ya, ada indikasi harus operasi miomnya, bagaimana nih mengerjakannya? Nah, mengerjakannya akan saya bahas di sini terutama adalah abdominal dan baik itu open maupun laparoskopi ya. Untuk yang histeroskopi itu nanti ada sesi lain karena ada khusus lagi, alatnya berbeda lagi. Namun yang pasti akan menjadi kompetensi kalian adalah melakukan abdominal miomektomi. Dan laparoskopi miomektomi juga bisa dikerjakan. Tinggal kalian fellowship sebentar dan bisa mengerjakannya. Ini dia step by step-nya. Pertama adalah tentu saja preoperatif, persiapan. Ini ceritanya untuk konseling sudah ya. Nah, bisa kita berikan misoprostol baik vaginal maupun rektal untuk mengurangi. Ini salah satu mengurangi perdarahan ya pada saat miomektomi. Lalu posisi khusus untuk laparoskopi lithotomy position dengan dasar yang anti slip karena nanti akan Trendelenburg. Kalau Trendelenburg nggak slip nanti dia bisa jatuh, apalagi pada pasien yang obes. Kemudian kalau laparoskopi tangannya jangan lupa diposisikan supaya tidak mengganggu. Kalau open misalnya dia di samping, kalau pada laparoskopi itu nggak boleh di samping seperti ini karena mengganggu operator dan asisten. Lalu kita bisa masukkan utrin manipulator, ya ini bisa dimanfaatkan untuk menyuntikkan metilen dulu misalnya untuk mengetahui batas dari kafum utri. Contoh kasusnya paling sering adalah pada mioma Vigo 3. Ya, Vigo 3 itu miomnya bersentuhan dengan kafum. Sedapat mungkin kita mengenukleasi miomnya jangan sampai tembus. Nah, salah satu tipsnya adalah dengan mengisi kafum menggunakan methylene blue, sehingga pada saat kita sudah sampai ke pinggir dari kafum, warnanya berubah. Wah, ini udah biru, berarti kalau kita tembus di sini akan ada kafum utri. Gitu ya. Lalu insersi, nah ini adalah masuknya kita memilih bagaimana masuk abdominal entry ya pada laparotomi, insisinya harus kita perkirakan agar cukup mendapatkan akses ke miomnya. Misalnya miomnya setinggi sifoid, misalnya ada ya giant myoma, tentu kita harus memilih medium. Kemudian pada open surgery, langkah berikutnya adalah kita lakukan tourniquet. Tourniquetnya tentu sebaiknya menghindari kita mengikat juga bladder. Jadi salah satu caranya kita bisa dissect bladdernya, buka pelikanya, baru kita pasang tourniquetnya. Kemudian pada langkah selanjutnya adalah kita melakukan pencegahan lagi menggunakan vasopresin di pseudokapsul miomanya. Ya, di sekeliling miomnya. Nanti kita akan bahas. Baru kemudian kita insisi, kita pisahkan miometrium dengan pseudokapsulnya dan dari masa miomnya kita pisahkan, namanya kita enukleasi menggunakan traksi encounter fraction. Setelah yakin semua miom terambil, lalu kita tutup defeknya. Ya, tutup defeknya. Kalau ada kafum terbuka, kita jahit dulu kafumnya. Teknik menjahitnya nanti saya akan terangkan. Baru setelah itu miomnya kita keluarkan. Kalau laparotomi nggak ada masalah. Kalau laparoskopi, nah itu kita mioma retrievalnya harus ada teknik khusus, baik menggunakan morselasi, menggunakan power morcellation atau menggunakan manual mechanical morcellation. Ini adalah langkah-langkahnya. Tentu habis itu ditutup ya abdomennya ya. Nah, mari kita lihat kalau laparoskopi ini penting untuk memilih port sesuai dengan besarnya mioma. Jadi kalau besarnya mioma lebih dari atau mendekati pusat misalnya, maka kameranya kita harus naikin. Ini namanya titik Li-Huang point. Jadi antara umbilikus dengan sifoid. Ya, jadi dia supaya ada jarak antara kamera dengan miomnya. Kalau miomnya besar di bawah pusat, kemudian kita pasang kamera di pusat, langsung nabrak miom. Kemudian juga dengan trokar kerjanya. Ada yang ipsilateral, ada yang kontralateral, ya itu bisa dipilih. Yang penting pada saat melakukan pembedahan itu jaraknya cukup untuk melakukan traksi, counter traksi dan menjahit pada miomnya.
Kadang-kadang kalau besar sekali itu kita nggak bisa lakukan kontralateral, kita bisa lakukan ipsilateral dari satu sisi saja. Pastikan jaraknya tidak terlalu dekat, minimal 5 cm agar tidak terjadi swording namanya atau pedang-pedangan karena terlalu mepet. Oke. Nah, ini contoh miom-miom yang bisa kita jumpai saat laparoskopi. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu miomnya ada di mana saja, apakah sesuai dengan preoperatif kita. Ini adalah miom-miom besar, contoh miom-miom besar. Oke. Nah, kalau miomnya besar sekali, apakah bisa dikerjakan laparoskopi? Ya, pertanyaannya ya. Ada resikonya yaitu perioperatif bleeding, operatif time-nya bertambah, resiko berkonversi ke laparotomi. Nah, yang terakhir adalah yang membuat makin makin sulit mengerjakan laparoskopi kalau tidak ada morselasi. Ya, gimana kita mengerjakan morselation-nya? Ini tentu akan menjadi PR ya kalau nggak ada morselasi. Ini tahun 2014 yang tadi saya sebutkan kejadian pelarangan power morselation akibat adanya sarkoma uteri itu pada pasien di US sana ya. Itu tahun 2014. Dampak dari restriksi FDA ini kalau dilihat beberapa penelitian setelah 2014, ini contohnya time periodnya 2014-2015 dibandingkan dengan sebelum pelarangan FDA. Maka ini ada banyak penelitian menunjukkan bahwa miomektomi itu terjadi peningkatan open miomektomi akhirnya ya. Open miomektomi. Jadi 11% peningkatan, ini 19% penurunan dilakukannya laparoskopi miomektomi, termasuk penurunan dilakukannya supraservikal hysterektomi atau subtotal hysterektomi. Kenapa? Karena pada laparoskopi, kalau dilakukan subtotal atau supraservikal, kita mengeluarkannya harus menggunakan morselasi juga. Ya, itu dia. Ini ada penurunan. Namun demikian, ternyata kalau dilihat dari kejadian kesalahan diagnosis sarkoma tadi ada berapa persen sih kejadiannya? Nah, ini penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa angkanya sebenarnya sangat kecil. Hanya antara 0,2 sampai 0,6%. Jadi 2 sampai 6 per 1000 pasien. Jadi sebenarnya kecil sekali. Kalau kita hati-hati dalam patient selection tadi, harusnya ini nggak terjadi ya. Kalau dilihat dari ini salah satu case report yang terbesar 26.000 pasien dengan mioma uteri, kemudian dilihat berapa sih kejadian sarkomanya dari 26.000 yang kita lakukan miomektomi. Ternyata insidence-nya ini 0,3% ya. Tadi masuk di antara 0,2 sampai 0,6%. Nah, ini menariknya adalah bagaimana karakteristik pasien yang ternyata salah diagnosis itu. Ini dia. Bisa kita lihat bahwa median age-nya 45 tahun. Jadi sangat hati-hati melakukan miomektomi pada pasien di atas 40 tahun. Pastikan betul bahwa itu bukan leiomyosarkoma. Kadang-kadang juga ada masalah lain yaitu ternyata bukan cuma keganasan miomnya tapi keganasan endometrium yang sering kita lupakan karena tidak bisa terlihat dengan baik saat USG. Jadi pada pasien-pasien mioma yang banyak, karakteristik endometriumnya jangan lupa juga untuk dipastikan tidak ada keganasan. Kalau kita ada kecurigaan, misalnya usianya di atas 40 atau ada faktor risiko lain untuk keganasan endometrium, pastikan kita sudah singkirkan tidak ada CA endometrium bersama dengan miom-miom besar tadi, gitu ya. Meskipun kita mau melakukan histerektomi, mungkin saja CA endometriumnya ternyata high risk di mana histerektomi saja tidak cukup untuk tata laksana pasien tersebut. Oke. Jadi kalau dia tidak ada faktor risiko, kita lihat semuanya sesuai karakteristik dengan mioma, maka tidak ada masalah kita melakukan morselasinya. Nah, sekarang bagian untuk ininya ya, tips untuk bagaimana mengatasi perdarahan. Paling tidak tadi ada menggunakan misoprostol bisa ya, vaginal atau rektal. Bisa kita tutup dulu arteri uterinanya atau vasopresin. Ya, ini tiga modalitas yang paling sering digunakan. Ya, kita lihat dulu dari vasopresin. Vasopresin itu sediaannya dalam satu flakon itu 20 unit. Kalau 10 unit kita ambil setengah cc, diencerkan 100 cc. Dulu waktu belum ada vasopresin, orang-orang menggunakan adrenalin. Namun kejadian krisis hipertensinya luar biasa. Sangat tidak aman. Nah, vasopresin ini sangat aman. Perubahan hemodinamiknya jarang terjadi.
apalagi dengan dosis diencerkan ya 10 unit dalam 100 cc. Dalam beberapa literatur itu sebaiknya tidak lebih dari 60 cc atau maksimal 100 cc aja penggunaannya. Kalau minumnya banyak mungkin boleh ya. Tapi kalau minum satu seperti itu sebaiknya kurang dari 60 cc itu memasukkannya. Ya, ini contoh pada laparoskopi di mana kita lakukan penyuntikannya sedapat mungkin adalah di daerah pembuluh darah ya. Biasanya di interface antara miom dengan miometrium. Jadi saya pilih di daerah situ. Lalu perlahan-lahan kita suntikan sambil kita beritahukan kepada anestesi untuk standby apabila ada perubahan hemodinamik. Nah, perhatikan bahwa pembuluh-pembuluh darah di distalnya langsung berubah ya. Langsung pucat dan ini membuat nanti miomektomi kita tidak berdarah-darah. Hal ini tidak hanya dikerjakan pada laparoskopi, ini juga dikerjakan pada laparotomi ya. Jadi gabungan misalnya kan udah tourniquet, nggak apa-apa. Tourniquet plus misoprostol plus vasopressin. Jadi sedapat mungkin operasi kita bloodless sedapat mungkin. Kalau ada usaha yang tidak sulit dan biayanya juga tidak mahal, kenapa nggak kita kerjakan? Prinsipnya kan begitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau kita blok saja arteri utrinanya. Nah, ini yang sering kita kerjakan namanya adalah menggunakan tourniquet. Sebenarnya yang kita blok itu adalah ascending artery dari uterine artery ascending branch. Oleh sebab itu pastikan bladdernya tidak terkena, kita singkirkan dulu vesikanya dengan membuka plika vesicoutrina. Lalu dari kanan kiri itu masih ada broad ligament, jadi broad ligamennya kita windowing ya sedekat mungkin dengan arteri uterinanya supaya nggak terlalu banyak jaringan yang terikut dalam ikatan tourniquet kita. Lalu diikat dan kemudian ditahan dengan klem. Dengan melakukan ini akan sangat banyak aliran darah ke miometrium yang akan terblok. Kadang-kadang juga apabila diperlukan, fasa ovarika juga itu di IP ligamennya bisa kita lakukan clamping untuk sementara atau diikat untuk sementara. Tapi jangan lupa setelah itu dilepaskan ya, karena tourniquet juga akan kita lepaskan. Gimana kalau laparoskopi? Nah, ini laparoskopi kita bisa blok arteri uterina dari berbagai pendekatan. Ada anterior approach, medial approach, lateral approach, posterior approach. Ini semua tentu dengan membuka peritoneum ya. Kenapa? Karena lokasi arteri uterina itu adalah retroperitoneal. Tergantung bukanya di mana. Ya, kalau bukanya di sini di daerah lateral wall sini itu disebut sebagai posterior approach. Kalau bukanya di segitiga antara round ligament, IP ligament atau tuba dan iliaca externa ini kita sebut lateral approach. Saya sendiri tergantung situasinya lebih sering menggunakan posterior atau lateral approach ya. Jadi ini bisa juga kita kerjakan di awal sebelum kita melakukan enukleasi mioma. Contoh yang paling sering pada histrektomi misalnya ini arteri uterinanya bisa kita blok dulu seperti ini. Itu mengurangi perdarahannya. Ini yang pendekatan medial atau bisa dijahit ya, dijahit untuk kita blok dulu di situ. Nah, kalau yang pendekatan lateral seperti ini, kita harus mulai dulu dengan mencari di mana arteri uterinanya. Salah satu cara yang termudah adalah dengan mencari namanya umbilical ligament, ligamentum umbilicale. Nah, umbilical umbilicale ini akan menjadi petunjuk kepada kita untuk mencari karena dia bercabangan bersamaan dengan arteri uterina dari iliaca interna. Nah, ini contohnya iliaca interna di situ, arteri uterina adalah ke medial, ini adalah umbilik. Jadi kita bisa bayangkan ini adalah sisi kanan ya. Sisi kanan ya, di sisi kanan cari dulu umbilical arterinya, lalu kita skeletonize satu-satu. Satu-satunya yang berjalan ke medial itu pasti arteri uterina. Itu bisa dilakukan koagulasi atau kalau masih infertilitas bisa kita lakukan ligasi sementara menggunakan klip atau dijahit. Ini contoh yang lain dari sebelah ini kiri apa kanan? Ini adalah kiri ya, mungkin agak sulit mengetahuinya. Nah, salah satu indikatornya adalah kita bisa mengenali arteri uterina ini dengan mendeteksi dulu ureter ya. Ureter itu ada menempel di posterior broad ligament ini ya. Lalu kalau kita ketemu ada struktur berbentuk tubular seperti ini menempel di broad ligament posterior, warnanya putih dengan peristaltik itu udah pasti ureter. Tinggal kita cari pembuluh darah yang menyeberang dari lateral ke medial ya ke arah uterus itu pasti arteri
uterina. Ya, jadi kalau ini ureter itu arteri uterina, di atasnya sini adalah umbilical artery. Ini contohnya di sebelah kiri, ya di sebelah kiri ini udah dibuka peritoneumnya, ada pembuluh darah yang arahnya ke medial, di mana di sini medialnya ada ureter berjalan. Maka kita bisa lakukan clipping dulu arteri uterinanya untuk sementara, gitu. Ya, ini menggunakan laparoskopi lebih mudah karena semuanya walaupun dalam lokasinya kita bisa lihat seolah-olah di depan mata kita gitu ya. Itu dia melakukan pemasangan klip. Kemudian lepasnya gimana ya? Dilepas lagi pelan-pelan setelah dilakukan enukleasi miom, ya seperti itu. Klipnya bisa kita lepas lagi menggunakan ini misalnya Maryland ya, ditarik aja. Tapi kalau sedapat mungkin harus gentle. Kalau kita tarik arteri uterinanya agak tertarik juga, kita pakai tangan satu lagi untuk menahan supaya tidak terjadi traksi yang berlebihan. Biasanya satu lagi kita pakai untuk menahan arteri uterinanya, ditahan supaya tidak ikut tertarik juga, nanti bisa robek ya. Jadi pelan-pelan sekali. Jadi pada saat memasang klipnya pun jangan terlalu kencang menekannya. Seperti itu. Lalu dia akan kembali lagi mengalir. Cara lain bisa menggunakan ligasi. Nah, salah satu yang mempermudah kita saat mencopotnya adalah menggunakan teknik seperti tali sepatu ya. Tali sepatu itu kan tinggal tarik aja. Nah, ini contohnya sebelah kanan. Sebelah kanan setelah identifikasi arteri uterina, ini adalah ureter, ada water under the bridge, ini arteri uterinanya, ini arteri iliaca interna. Nah, dilakukan dengan menyisakan panjang seperti itu. Nah, nanti di akhir tinggal kita tarik aja salah satu sisinya, maka dia bisa lepas. Kalau dia ikat mati, maka akan sulit melepasnya. Ya, ini bisa dilihat lagi arteri uterina kanan, ini ureter kanan, arteri iliaca interna. Nah, daerah sini bisa kita lakukan blocking sementara. Ini contoh tadi yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Jadi dua-duanya sudah dilakukan eh, pengikatan. Tuh bisa dilihat ureternya berjalan. Ada peristaltik ureter kanan dan kiri. Ya, ini sudah diblok, maka aliran darah ke uterus itu akan jauh berkurang. Ya, setelah itu kita lepas. Nah, cara lepasnya tinggal tarik aja, seperti tali sepatu. Nah, enaknya shoelace teknik itu seperti itu. Kemudian kita pastikan tidak ada perdarahan. Ya, ini yang kedua sebelah kiri. Jadi caranya adalah tarik aja salah satu sisinya, salah satu ujungnya yang pendek biasanya itu tinggal tarik maka dia akan lepas. Ya, seperti itu. Kalau dibandingkan semua metode bleeding control pada myomectomy, ya misalnya intramyometrial vasopressin, bupivacain, vaginal misoprostol, vaginal dinoprostol, gelatin thrombin matrix, fibrin sealant patch, intravenous ascorbic acid atau tranexamic acid, ini adalah jumlah penelitian yang menunjukkan penurunan jumlah perdarahan, sedangkan ini adalah berbeda atau tidaknya kebutuhan transfusi. Kalau kita lihat yang decrease adalah pertama vasopressin, ya, vaginal dinoproston, cuman nggak ada barangnya, gelatin thrombin matrix, ya ini juga. Tapi yang paling besar gelatin thrombin matrix kita nggak punya, ya cukup adalah intramyometrial vasopressin. Jangan lupa ini semua bisa kita gabung, ya bisa kita gabung. Apalagi pada open kita bisa lakukan tourniquet juga, ditambah dengan vasopressin juga, ditambah dengan vaginal misoprostol juga, maka itu akan membuat operasi kita sangat sedikit perdarahannya. Oke, setelah kita blok pembuluh darahnya, baru kita lakukan enukleasi miomnya. Di mana enukleasinya dikerjakan sedapat mungkin adalah di puncak dari tonjolan miomnya. Karena itu adalah daerah tertipis, miometrium tertipis yang bisa kita potong langsung ketemu miomnya. Ya, insisinya juga harus adekuat, nggak boleh terlalu kecil, akan menyulitkan kita melakukan enukleasi, apalagi pada myomectomy laparoskopi. Ya, kalau pada open, kadang-kadang sayatan kecil aja kita bisa tarik sambil narik miomnya, bisa sambil terbuka tuh sayatannya. Tapi pada laparoskopi ini lebih sulit. Lalu traksi dan counter traksi, jadi miomnya ditraksi ke satu sisi, miometriumnya ditraksi ke satu sisi. Maka kita akan menjumpai pseudokapsul dari miomnya. Nah, pseudokapsulnya jangan dibuang, yang kita buang miomnya saja. Jadi kalau mau potong miomnya sedekat mungkin dengan miom, bukan
di luar miom karena disitulah letak pembuluh-pembuluh darah termasuk kapiler-kapiler, termasuk tadi feeding arterinya itu semuanya di subkapsulnya. Ya, sedapat mungkin kalau ada miom yang dekat dengan kafum uteri itu tidak dijebol ya kafum uterinya. Contohnya misalnya seperti ini. Ini ada miom intramural yang dekat dengan cavity. Ini sudah disuntikan methylene blue akan kelihatan batasnya. Wah, ini adalah tonjolan endometrium nih kafum. Nah, kalau tidak terjadi perforasi pada kafumnya ini, ya, ini prognosis fertilitasnya akan jauh lebih bagus. Oleh sebab itu, saat melakukan inokulasi, baik itu laparoskopi maupun open, perhatikan baik-baik batasnya ini, jangan sampai masuk ke kafum uteri, gitu ya. Nah, ini contoh pada laparoskopi myomectomy, kita potong sedekat mungkin dengan miomnya. Salah satu tangan bisa menggunakan miombor atau saya lebih suka menggunakan tenakulum ya, tenakulum forceps untuk melakukan traksi dan counter traksi, asisten melakukan counter traksi pada miometrium yang normal. Ini di sini menggunakan harmonic scalpel, jadi bisa langsung melakukan pemotongan dan koagulasi pembuluh darah sedekat mungkin dengan miomnya. Ya, itu enuklasinya. Lalu wound closure-nya. Setelah terenukleasi, nah wound closure-nya ini yang penting adalah tidak menyisakan ruang kosong ya. Oleh sebab itu kita lakukan layer by layer. Nah, kalau di textbook, ini textbook Modern Management of Myoma, negara-negara kaya sih mereka bisa bikin seperti ini ya. Layer pertama, satu benang, satu iketan. Jadi diikatnya nanti bareng-bareng ya supaya kita yakin bahwa sudah mencapai daerah dasar dari miomnya. Seperti ini, terus dijahit satu lagi. Ini semuanya diklem-klem-klem-klem dulu, baru diikat barengan belakangan gitu ya. Cuman kalau kita seperti ini, apalagi pasien BPJS, waduh, pasti ini udah nggak diizinkan nih kalau di apa istilahnya tuh kemarin case case manager ya. Pasti jadi nggak boleh nih pasti kalau gini mahal ya. Jadi kita kerjakannya tetap pakai continuous suture aja. Contoh lain ya seperti ini ya. Kalau kita kafumnya sudah tembus seperti ini, jangan lupa kita bisa pasang kateter misalnya untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi penjahitan di antara kedua dinding. Nah, sedapat mungkin kalau menjahit uterine cavity, ini yang kita ambil adalah myometrium yang dekat dengan endometriumnya. Jadi jangan sampai ada benang di dalam kafum uterinya. Karena benang itu nanti akan membuat prognosis fertility menjadi jelek sekali, ya tidak bisa terjadi implantasi di daerah ini. Tapi kalau kita ambil miometriumnya saja lalu didekatkan miometriumnya, nanti endometriumnya akan bisa melakukan proliferasi sendiri, gitu ya. Nah, ini contohnya kalau menggunakan open atau menggunakan laparoskopi, sebaiknya memang pada laparoskopi kita gunakan barb suture. Jadi benang yang ada duri-durinya sehingga tidak memerlukan penahanan benang supaya dia nggak kendor ya. Begitu dia sudah masuk, dia nggak bisa mundur lagi. Dan di ujung dari jahitan kita tidak perlu melakukan simpul. Nah, itulah enaknya barb suture, ada V-lock, ada Stratafix, ya banyak sediaan yang bisa dimanfaatkan dengan teknik yang sama yaitu lapis demi lapis. Jadi lapis terdalamnya harus dipastikan sudah terobliterasi ya, tidak ada ruang kosong lagi. Nah, contoh lain kalau pada laparoskopi itu sulit untuk menahan supaya kalau kita nggak punya barb suture, ini zaman dulu videonya agak lama, bisa kita gunakan slip knot ya. Jadi seperti tadi, seperti secure knot biasa, tapi jangan dikencangin dulu, dikendorin dulu ya. Lalu di satu sisi benang yang panjangnya itu kita luruskan sampai bunyi snap gitu. Nah, baru simpulnya bisa kita dorong. Nah, dengan demikian pada teknik ini kita nggak perlu menahan-nahan simpul ya. Pada laparoskopi itu sering pada miom yang besar kalau nggak dilakukan teknik ini dia kendor lagi. Ya, ini bisa dikerjakan salah satu tekniknya. Setelah itu baru sudah ditutup baru kita lakukan retrieval miomnya. Nah, pada laparoskopi mau nggak mau harus menggunakan morselasi. Ya, kalau nggak punya morselator maka akan terpaksa kita harus buka ya. Harus buka. Insisinya harus diperbesar dan itu akan mengurangi manfaat dari minimal invasive surgery-nya. Jadi nyerinya lebih bertambah.
Namun apa boleh buat kalau itu tidak punya, kita bisa lakukan morselasi secara manual. Biasanya di satu sisi diperbesar sayatannya, lalu bisa menggunakan retraktor ini, ya. Jadi wound retraktor yang berupa lingkaran itu supaya apa? Supaya nanti setelah miomnya dikeluarin, kita masih bisa cuci-cuci. Ya, kita masih bisa cuci-cuci menggunakan laparoskopi lagi. Kita bisa masukkan juga adhesion barrier di sana menggunakan laparoskopi lagi. Ini sama seperti pada saat kita menggunakan port untuk single port. Jadi single port ini kita gunakan untuk setelah mengeluarkan miomnya kita bisa bersih-bersih dan bisa mencuci darah, lalu mengecek ada perdarahan apa tidak menggunakan laparoskopi. Ini teknik mengeluarkan miomnya ya. Dengan teknik yang sama seperti kita melakukan morselasi pada saat laparoskopik histerektomi dari vagina. Ini juga teknik yang sama. Jadi kita potong seperti seluas lubang yang kita punya, terus satu ditarik, satu dipotong. Ini seperti toilet paper teknik ya kita sebutnya. Nah, terakhir adalah adhesion prevention. Kita tahu luka pada miomektomi itu besar sekali. Kalau luka itu tidak kita cegah untuk terjadi pelengketan, sering kita jumpai saat operasi dengan riwayat operasi miomektomi, itu terjadi pelengketan usus dengan mioma ya. Oleh sebab itu, semua usaha untuk mencegah adesi harus kita kerjakan. Kita tahu semakin banyak injury, semakin banyak adhesion. Jadi pada saat kita mengerjakan operasinya, sedapat mungkin respectful terhadap tisu, jangan banyak melukai jaringan-jaringan yang ada, baik itu miometrium yang normal atau usus, itu semuanya harus dihindari. Nah, salah satunya adalah dengan minimal invasive surgery atau laparoskopi, itu sudah terbukti mengurangi perdarahan dan mengurangi perlengketan pasca operasi. Kalaupun tidak bisa, kita dirikan jarak ya antara dua permukaan yang terluka. Ya misalnya pada open surgery mau nggak mau, sayatannya kan di open itu sayatannya pasti dekat peritoneumnya, dekat dengan uterus ya. Kalau nggak bisa expose. Itu sebabnya pada open teknik lebih sering terjadi perlengketan antara dinding peritoneum anterior dengan uterusnya sendiri pasca miomektomi. Pada laparoskopi sayatan entry kita jauh, satu di umbilikus, satu di pelvic. Itu sebabnya tidak lebih jarang terjadi perlengketan antara daerah insisi dengan daerah operasi. To make a distance. Kalau nggak bisa juga, kita bisa berikan barrier ya. Jadi ada jarak antara luka dengan misalnya dengan usus atau omentum. Omentum itu adalah the policeman of abdominal cavity. Jadi kalau ada luka dia pasti langsung datang memberi jaringan limfoid ya dia ya. Jadi kalau kita nggak kasih barrier, nanti omentum pasti nempel di situ. Yang lain adalah mengurangi respons inflamasi. Ya, kalau misalnya pada peningkatan yang hebat, teman-teman anestesi sering memberikan steroid misalnya untuk mengurangi inflamasinya. Ini adalah pemberian obat-obatan. Ini tadi sudah saya jelaskan surgical tekniknya. Kalau bisa pakai minimal invasif. Penanganan tissue handlingnya harus gentle. Hemostasis jangan biarkan banyak darah karena darah itu berpotensi untuk membuat perlengketan. Suture materialnya dipilih yang kalau bisa monofilamen, kalau bisa ukurannya sesuai dengan miomnya. Kalau miomnya besar pakai nomor 1 misalnya, tapi kalau miomnya kecil kita bisa pakai nomor 20 misalnya untuk mengurangi reaksi jaringan. Dan nomor yang penting juga adalah early mobilization, karena kita tahu kalau mobilisasi cepat maka maka pertemuan antara kedua permukaan yang terluka itu tidak terjadi cukup lama. Dia akan bergeser-geser sehingga tidak terjadi jembatan jaringannya. Barrier yang sering kita gunakan yaitu ORC atau Oxidized Regenerated Cellulosa, nama merek dagangnya adalah Intercit atau Surgicel, di mana Intercit ini lebih lama diserapnya, dia 2 minggu, jadi lebih banyak digunakan pada miomektomi. Sepra film ini seperti film tapi dia lebih cocok pada open surgery karena ini sulit dimasukkan ke dalam laparoscopic field ya. Atau juga ada yang namanya Gore Preclude tapi ini nggak ada di Indonesia, yang ada adalah Intercit Surgicel, itu bisa di OK kita juga ada. Ya, syaratnya kalau ORC ini sebaiknya jangan lagi berdarah ditaruh ya, meskipun dia ada hemostasis, tapi lebih efektif sebagai adhesion barrier kalau tidak ada perdarahan. Kemudian juga sebaiknya dia harus kalau bisa nggak ada cairan yang mengambang di situ karena dia bisa melepaskan si ORC-nya, dan dia harus menutupi semua daerah luka. Nah, dengan itu baru dia efektif ya. Ini contohnya setelah miomektomi yang luas, kita bisa lakukan pemberian Intercit di seluruh lapisan luka di uterusnya. Yang lain adalah selain
solid barrier, juga ada liquid atau gel. Kita bisa menggunakan spray gel, spray shield, ini mahal, lumayan mahal ya, atau adep, ini cairan seperti infus biasa, tapi dia ada isinya yaitu isodextrin. Kemudian ada Mediclor, ini termosensitif sol gel, jadi dia kalau kalau udah disuntikan suhunya berubah jadi suhu tubuh, dia akan berubah jadi dari cairan menjadi gel, yaitu juga akan memberikan jarak antara luka dengan jaringan lain. Atau yang sederhana kita bisa berikan aja kristaloid supaya usus-usus itu bisa mengambang ya, dia bergerak-gerak terus jadi tidak nempel ke luka miomnya. Tapi ada risk apa? Risknya adalah overload cairan. Kadang-kadang kalau laparoskopi itu sulit, terlalu banyak nanti dia bisa keluar dari laparoscopic incisionnya. Tapi pada open surgery ini juga bisa dikerjakan kalau kita tidak punya, sangat terbatas banget untuk adhesion barriernya. Saya kira itu hal-hal yang sudah kita diskusikan hari ini. Mulai dari seleksi pasien, harus hati-hati, jangan sampai itu adenomiosis atau leiomyosarkoma. Pastikan semua miomnya sudah terdeteksi dan pastikan approach kita adalah approach yang terbaik ya. Dan pastikan juga bahwa mungkin jangan-jangan lebih bagus hysterektomi daripada miomektomi misalnya ya. Dan pastikan juga alat-alat yang kita siapkan, kalau tadi mau laparoskopi harus ada miom screw, harus ada morcelator, benangnya juga kalau bisa ada barb suture, bleeding controlnya tadi kita sudah bahas tentang vasopressin, misoprostol, tourniquet, enukleasinya sedekat mungkin dengan mioma, wound closure-nya lapis demi lapis ya, dengan teknik bermacam-macam silakan dipilih. Dan jangan lupa ujung-ujungnya juga hati-hati jangan sampai banyak terjadi perlekatan pasca operasi. Salah satunya bisa terjadi ileus ya, kalau dia nempel dengan ileum dan ileumnya bisa terpuntir di daerah lukanya, itu ada case reportnya juga. Jadi sedapat mungkin kita lakukan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya perlengketan pasca operasi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sore ini. Terima kasih atas perhatian sejawat sekalian.